Banyak yang habis putus mau membuktikan ke mantannya, atau mungkin membuktikan ke mantan bos dan ini dan itu. Perkenalkan, Laju, platform digital pembekalan generasi milenial untuk Anda. How to turn your passion Dari into your sharing career. pengalaman bisnis, Pastinya ya komitmen ya udah pasti. Gue nggak tahu nih Branding. passion gue di mana dan gue nggak pernah tahu juga kayak gue bisa punya minat untuk belajar di mana. Bisa cuan Investasi. berapa, tapi kita jarang bertanya resikonya sebesar apa. dan Jadi we have to be masa depan. wise. We have to know what to invest, ya kan? Kita maunya itu apa gitu. And now is the best time to invest, by the way gitu. Bergabung dan ikuti gerakan Melaju Bersama demi menuju Indonesia lebih maju. Sekarang lagi ngetren nih, kayak membuli konten kita waktu masa lalu, kayak waktu kita muda itu kayak bener-bener dalam tanda kutip sucks atau payah gitu kan. Terus habis itu dijadikan motivasi, jadi kayak balas dendam gitu. Apakah dari segi psikolog itu kayak bagus atau benar atau salah sih? Gini sih, aku pesan untuk teman-teman semua yang join di hari ini ya. Ketika ada sebuah konten, mari kita menerima itu dengan filter. Karena orang yang upload itu mungkin maksudnya baik. Dia mau bilang, nih masa laluku dulu tuh sebegini kelamnya, tapi aku berjuang balas dendam ceritanya sama masa laluku, bahkan sama orang yang dulu nyebelin buat aku, dan sekarang aku ada di sini. Cuman kan masalahnya nggak semua orang bisa menanggapi itu dengan baik ya kok. Ada yang merasa kayak dulu masa laluku begini, aku sampai sekarang gini-gini doang. Ya, aku sampai sekarang gini. Jadi bisa jadi itu sebenarnya kontennya maksudnya positif. Tapi balik lagi ketika orang menangkap ya bisa beda-beda. Ada yang menanggap positif, ada yang menanggap negatif. Kalau kita balas dendamnya ke masa lalu, menurutku masih ya udahlah, dulu kita nggak punya duit nih, kita kerja keras biar kita punya duit tuh. Menurutku masih oke lah. Tapi perlu hati-hati kalau kita itu sekarang jadi maju tapi tujuannya untuk balas dendam ke orang gitu. Maksudnya untuk menunjukkan ke orang bahwa aku sekarang tuh udah hebat. Ini banyak terjadi di romantic relationship biasanya. Atau di bisnis juga bisa gitu ya. Di romantic relationship juga banyak yang habis putus mau membuktikan ke mantannya, atau mungkin membuktikan ke mantan bos dan ini dan itu. Yang selalu aku tanamkan ke klien-klienku adalah, iya kalau orang yang kamu pengen balas dendam itu perhatian sama kamu. Kalau dianya reaksinya biasa aja gimana? Itu lebih sakit lagi mungkin ya. Kamu kecewa nggak gitu. Jadi kalau aku mengajarkannya adalah ketika kamu mau bertumbuh, kamu mau berkembang baik dari segi bisnis dan apapun, lakukanlah demi dirimu. True, yep. Demi pengembangan dirimu, demi pengembangan bisnismu. Kamu tujuannya, goalnya apa sih? Mau kasih makan 1.000 orang, 2.000 orang, mau kasih makan keluargamu, ya patokannya ke situ, jangan ke orang lain. Karena ketika ke orang lain bisa jadi ekspektasi kita tuh nggak nyampe. Dan kita akan kecewa lagi dan kehilangan motivasi lagi. Tapi kan banyak nih, Tin, kayak orang kalau misalnya kita baca kisah sukses orang ya, mungkin khususnya kalau misalkan di Indonesia itu banyak kayak dulu saya waktu muda dihina gitu kan, atau dulu waktu saya muda dipandang remeh gitu kan. Maksudnya most likely real case skenario-nya adalah dulu masa kecilnya ditindas gitu kan, masa dulunya ditindas gitu. Apakah mungkin sih sebenarnya ketika seorang itu ditekan sebegitu rupanya sampai dia benar-benar mungkin awalnya marah gitu ya, and then terus jadi hate, jadi benci, terus suddenly dia bisa convert itu jadi sesuatu yang drive-nya dia yang benar-benar bisa unlock mereka punya potensial. Is that even possible then? Possible. Kalau di psikologi itu adalah defense mechanism. Jadi ketika aku selalu bilang paling gampang begini, tubuhmu itu punya mekanisme perlindungan yaitu sel darah putih, betul? Ketika ada virus, ada kuman, mereka kerja sama. Ketika ada hal-hal yang nggak menyenangkan, jiwa kita itu punya cara untuk melawan. Ya. Nama istilahnya aku lupa ya, entah sublimasi atau apa, aku agak lupa. Tapi karena aku banyak pakai kiasan-kiasan kalau ke klienku supaya gampang dimengerti. Tapi itu possible. Jadi kita mengubah hal-hal yang kita benci, hal-hal yang kita nggak suka, karena kita nggak bisa mungkin balas dendam direct, atau kita nggak bisa marah-marah direct. Kita ubah itu jadi sebuah energi yang turns out-nya jadi sebuah hal yang positif. Itu bisa. Itu kalau kita punya coping yang sehat ya, maksudnya cara mengelola yang sehat. Tapi kan tiap orang beda-beda ya. Nggak semua orang begini karena apa? Balik lagi.
family background itu cukup berpengaruh. Ya. Iya. Karena family background nanti juga anak observasi dari situ, mindset pun kalau orang bisnis bilang mindset ya, mindset dihasilkan juga dari family background kan, Setuju. paling banyak. Walaupun nanti ketika kamu dewasa itu bisa berubah, kalau kamu punya partner, kamu punya pasangan hidup, kamu punya bisnis partner yang tepat, bisa ganti sih. Karena manusia yang belajar.